Tes ya nyalanya ya. Jumpa lagi dengan kita di Tumbas Motor. Restorasi Honda S90. Senang banget kita ya kalau lihat kondisi unit lama, unit klasik itu kembali fresh seperti keluar dari dealer. Seperti punya Pak Sugeng yang ada di sebelah kita ini. Ini ownernya dari Probolinggo, kemarin minta direstorasikan unitnya. Karena kemarin unit ini kondisinya itu benar-benar nggak ada yang original, dan warnanya pun juga bukan merah seperti ini ya. Warnanya itu merah agak cerah dan kurang pas kalau dilihat warnanya. Kemudian spare partnya nggak ada yang original, ini rata-rata kemarin kita ganti ya. Tapi ada beberapa yang nggak kita ganti, memang kita repair ulang atau kita chrome ulang. Nah, untuk detailnya seperti apa, teman-teman nanti bisa simak video kita sampai habis ya. Nah, ini detailnya itu banyak yang Orinos, spare partnya yang kita pakai ya. Pak Sugeng mintanya diganti, seperti klakson-klakson itu juga diganti. Memang nyenengin sih, kalau kita lihat unit itu kondisinya fresh, benar-benar kayak keluar dari dealer gitu ya. Nah, jadinya seperti punya Pak Sugeng ini. Teman-teman yang punya motor kesayangan atau motor warisan dari orang tua atau dari kakek nenek moyang kita, yang pengen masih nyimpan nilai sejarahnya, bisa kita restorasi ulang. Jadi biar nggak hilang sejarahnya, seperti punya Pak Sugeng juga ini mungkin ya. Jadi orangnya kenapa kok milih Honda S90 yang direstorasi, karena ya mungkin ada nilai sejarahnya tersendiri buat beliau ya. Jadi kita upayakan unit ini kembali sempurna seperti awal keluar dari dealer, meskipun nggak 100% itu baru spare partnya ya. Karena kalau unit tua kayak gini kita juga kesusahan nyari spare partnya yang nos saja, kita juga susah, dan sekarang harganya itu mahal-mahal. Kalau dirincikan total detailnya itu bisa habis banyak banget ya kalau unit-unit klasik seperti ini. Oke, ikutin terus video kita sampai selesai. Kita jelasin detail spare partnya dan apa saja yang kita ganti ya. Mulai dari warna dulu. Warnanya ini kemarin warna merah cerah, jadi nggak sesuai dengan warna aslinya Honda S90. Akhirnya kita ganti warnanya itu warna merah seperti ini. Nah, ini warna aslinya S90. Covernya ini kita chrome ulang, ini masih bawaannya ya. Kita chrome ulang, kemudian nah ini emblemnya kita ganti. Ini punyanya sama, ini hampir sama dengan Honda CB yang gelatik seperti itu ya. Kemudian joknya juga kalau kita ganti yang original ini harganya 7 jutaan. Ini jok ini mahal ya kalau yang original nos, tapi akhirnya kita custom sendiri nih kemarin. Jadi tetap pakai platnya yang lama, kita custom kulit sama busanya saja. Terus stiker-stiker detailingnya juga kita kasih biar kelihatan lebih menarik ya, kembali ke originalnya. Kita ke atas dulu ya, dari holder-holder ini juga kita ganti kemarin, Orinos ya, kanan kiri ini. Terus kemudian spionnya ini juga Orinos. Speedometer juga kita ganti yang Orinos juga, ini yang tahun muda ini. Speedometernya ini yang ada platnya chrome-nya. Batok lampunya masih bawaannya, kita repaint saja seperti cincinnya ini kita chrome ulang. Kemudian lampu sen ini juga Orinos. Orinos itu enggak semua kondisinya itu mulus seperti ini ya. Ada juga beberapa Orinos itu yang kondisinya juga chrome-nya itu kadang agak meruntus.
seperti yang belakang ini, yang sebelah kiri juga masih bagus. Nah, tapi yang kanan ini agak meruntus. Itu kalau Orinos, karena new all stock ya namanya. New all stock itu kan baru tapi stok lama. Nah, itu kita sepilin juga yang lagi baru aja selesai. Itu ada juga yang restorasian CB125, itu punya kita sendiri, kita jual di harga 38 ya, yang biru CB125 itu dalamannya udah tiger. Nah, ini kita lanjut restorasinya S90 ini ya. Stop lampnya ini juga original baru. Kemudian kepetan slebor ini, kalau spakbornya ini kita ini kemarin itu kondisinya juga new all stock tapi agak meruntus chrome-nya ya. Jadi kita chrome ulang tapi tetap aja ada beberapa titik yang nggak bisa sempurna. Kemudian kita lanjut ke sekok belakang. Sekok belakang ini sebenarnya kemarin orangnya juga mau minta diganti sih, tapi karena mahal ya sekok belakangnya ginian ini, tapi kita repair itu masih lumayan enak, biar nggak terlalu bengkak sih biayanya yang kemarin tuh. Nah, arm ini juga kita repaint ulang, kita detailing aja karet-karetnya, as-asnya kita ganti semua, switch remnya juga kita nyalakan, kemudian ini tromol belakangnya, stick remnya itu juga kita chrome ulang. Kalau kan ban-bannya ini juga kita baruin ya, velgnya kita ganti juga dengan kondisi yang lama, terus tapi kita chrome ulang. Untuk velg belakangnya, ruji-ruji juga kita ganti yang baru. Kemudian knalpot ini kemarin orangnya bawa sendiri, tapi kita repair dan kita chrome ulang jadi seperti ini. Terus kita lanjut ke depan ya, filter karbu ini juga kita chrome covernya sama kita repaint dalemannya ya. Ini kita bersihkan aja, karbunya itu kita vapor blasting juga, repair kitnya saja yang diganti. Kabel-kabel gas ini juga original baru ya, nos juga. Mesin kita vapor blasting, baut-bautnya kita baruin semua. Kemudian pedal rem juga seperti ini, bel-belnya juga kita baruin. Kemudian sekok depan ini cuma kita tata dalamnya kemarin karena nggak bisa enak, akhirnya bosingnya di dalam itu kita ganti. Mata kucing ini juga kita ganti baru, klakson juga baru, nanti kita akan sepilkan nyalanya ya klaksonnya. Kemudian ban ini juga baru. Nah, detailnya seperti ini ya, baut-bautnya. Kalau untuk spakbor depan ini kemarin kita kasih yang nos ya, yang baru juga karena kebetulan pas lagi ada dan kondisinya itu bagus nih. Agak susah ya kita nyari spare partnya kalau motor-motor seperti ini. Kemudian ini kita ganti juga bracket ini. Terus mana lagi yang belum kita spilkan ya, handle ini juga original nos baru. Terus selangnya juga, kabel-kabel ini kita baruin semua. Ini dari sisi kiri ya, dari sisi kirinya seperti ini. Nah, ini baut-baut baru, alternya kita powder coating, jagang-jagang ini kita repaint dan kita baruin pernya, terus karet-karetnya. Nah, ini persnelingnya kita chrome ulang ini bawaannya seperti ini ya. Katang kas juga kita repaint, kita tata aja sedikit-sedikit biar pantas ya dan bagus. Biayanya juga nggak terlalu bengkak banget, karena kalau kita baruin total, waduh ini bisa-bisa tembus berapa juta ya kira-kira ya, meskipun unit tua seperti ini itu nanti bisa habis banyak banget itu kalau di ini kan didetailin seperti originalnya. Langsung aja kita tes nyalanya. Langsung kita tes nyala mesinnya seperti apa.
Seperti ini ya detailnya ya, nyalanya ya. Nah, lampu sennya biar kelihatan ya, kita geser. Ini nyala semua, masih bunyi ya, kita kasih bunyinya, kita kembalikan klaksonnya, lampu. Nah, lampu jauh dekatnya seperti ini. Ini kita tes jalan juga enak kalau sekarang, nggak kayak kemarin waktu masih dari orangnya. Karena tempat kita yang sempit, jadi kita nge-reviewnya seperti ini ya. Kita matikan dulu. Nah, udah kita sepilkan nyalanya mesinnya, tinggal harganya. Simak terus. Ini habisnya berapa juta kalau mau restorasi kayak gini ya. Itu sebenarnya menyesuaikan dengan kondisi unitnya dan permintaan orangnya. Kadang kan ada juga yang memang restorasi full baru, total semua itu benar-benar baru, kita cuma ngambil kerangka sama mesin sama suratnya saja. Itu kalau total itu pasti habisnya lebih banyak lagi. Nah, kalau punya Pak Sugeng ini dengan spare part yang sudah diganti tadi apa aja dan yang nggak diganti apa aja, itu menghabiskan biaya sekitar 25 jutaan ya. 25 juta lebih sedikit ini kemarin bisa jadi dan kembali seperti ini. Kalau dipikir-pikir ya, ngapain kita uang 25 juta itu udah dapat Vario baru, kok ini malah buat ngerestorasi Honda 90, kan nggak masuk akal. Tapi nggak masuk akal bagi yang nggak suka seperti ini. Tapi kalau teman-teman yang suka dan memang nggak mau menghilangkan nilai sejarah, berapapun biayanya itu akan dikeluarkan untuk merestorasi unit supaya itu bisa kembali seperti baru. Karena nilai sejarah itu nggak bisa dibeli, nah itu kuncinya. Kalau mungkin bisa dibeli ya orang-orang nggak mungkin nih mempertahankan kondisinya supaya bisa tetap jadi bagus tapi nilai sejarahnya nggak hilang, kan seperti itu ya logikanya. Jadi teman-teman nggak bisa berpatokan bahwa uang atau nominal 25 juta itu harus dapat motor baru. Itu nggak semua orang berpikir sama seperti itu. Jadi punya kesenangan atau punya nilai tersendiri. Oke, yang mau ngerestorasi di kita asalkan mau sabar karena pencarian bahannya kalau unit-unit yang seperti ini itu kan cenderung lebih susah ya. Dan kita pun nggak ready stock untuk spare partnya, kita bantu carikan di kawan-kawan, di teman-teman kita spare part yang orinos seperti Honda S90 ini. Honda CB original kita juga pernah ngerestorasi 2 kali, cuman waktu itu kita belum tayang YouTube ya, jadi nggak masuk di review-reviewnya Tumbas Motor. Dulu masih awal-awal itu kita suka ngerestorasi unit-unit yang seperti ini. Nah teman-teman nggak usah khawatir, di Tumbas Motor kita komunikasikan saja, kita bantu. Memang prosesnya itu agak lama, nggak bisa cepat. Pak Sugeng ini aja menghabiskan waktu itu hampir 5 bulan ya baru bisa jadi. Ada lagi juga yang masih kita kerjakan itu Honda CB 175 Twin. Itu juga kalau prediksi saya itu nggak cukup 6 bulan kita. Kalau lihat kondisinya seperti itu mungkin bisa 7-8 bulan lah. Nah, tapi kita upayakan itu nggak sampai segitu karena pencarian spare partnya itu yang agak susah. Kemudian ngerubah seperti dudukan jok ini punyanya orangnya itu nggak ada, itu nanti akan lama lagi pengerjaannya. Oke teman-teman, terima kasih udah tonton full review restorasi S90 nya Tumbas Motor ini. Jangan lupa dipencet tombol loncengnya biar nggak ketinggalan modifikasi atau restorasinya Tumbas Motor. Karya-karyanya Tumbas Motor itu seperti apa, ikutin terus. Terima kasih udah setia nonton channel YouTube-nya Tumbas Motor, dan salam sehat Tumbas Motor.